warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami kelompok 4 dari TPB 28 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penerapan hukum Bernoulli pada air mancur Heron. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Yang pertama adalah saya sendiri, yakni Windu YJP Spautar dengan NIM 122210195 dari program studi teknik sipil. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafiz Alia Farsi dengan NIM 122301104 dari Prodi Teknik Geomatika. Nama saya M. Haikal Zubandri dengan NIM 122300095 dari Prodi Teknik Kelautan. Perkenalkan, nama saya Brian Zarka dengan NIM 122460092 dari Prodi Teknik Perkeretaapian. Perkenalkan, nama saya Risa Yunisara Simanjunta dengan NIM 122210181 dari Prodi Teknik Sipil. Teori dasar. Daniel Bernoulli adalah seorang matematikawan dan fisikawan asal Swiss. Satu pemikirannya dalam bidang fisika adalah prinsip Bernoulli pada tabung arus yang digunakan untuk pengukuran kecepatan aliran fluida karena tekanan. Secara umum, hukum Bernoulli menyatakan bahwa tekanan suatu fluida di tempat yang kecepatannya tinggi lebih kecil dibandingkan dengan fluida yang kecepatannya rendah. Jadi, semakin kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin kecil. Dan sebaliknya, semakin kecil kecepatan fluida dalam suatu fluida, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan persamaan hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli menyatakan jumlah dari tekanan, energi kinetik per satuan volume dengan energi potensial per satuan volume. Semua memiliki nilai yang sama dalam setiap titik sepanjang suatu garis arus. Secara umum, terdapat dua bentuk persamaan Bernoulli, yaitu untuk aliran tak termampatkan dan aliran termampatkan. Aliran tak termampatkan adalah aliran di mana rapat massa fluidanya tidak berubah, sedangkan aliran termampatkan adalah kondisi aliran di mana rapat massa fluidanya berubah. Persamaan Bernoulli aliran tidak termampatkan yaitu tekanan ditambah energi potensial tambah energi kinetik sama dengan konstan, atau sama dengan P ditambah rho GH ditambah setengah rho V kuadrat sama dengan konstan, di mana P merupakan tekanan fluida yang memiliki satuan Pascal dan rho merupakan massa jenis dari fluida yang memiliki satuan kilogram per meter kubik, dan V merupakan kecepatan yang memiliki satuan meter per sekon. G merupakan percepatan pada gravitasi bumi yang memiliki satuan 9,8 meter per sekon kuadrat. Dan yang terakhir, H merupakan ketinggian yang memiliki satuan meter. Saya akan menjelaskan tentang air mancur Heron. Air mancur Heron adalah mesin hidrolik yang diciptakan oleh seorang matematikawan atau fisikawan yang bernama Heron Alexandria. Saat mempelajari tekanan udara dan uap, dia menciptakan mainan yang menyemprotkan air. Mainan ini diyakini sebagai metodenya dalam mengajarkan prinsip-prinsip fisik atau matematika yang berkaitan dengan energi potensial yang dapat diterapkan pada prinsip-prinsip hidrolik. Prinsip pengoperasian air mancur Heron adalah prinsip Bernoulli. Penerapan sistem hidrolik berkaitan dengan tekanan fluida atau gaya yang dipengaruhi oleh tekanan. Tekanan fluida kontinu menurut hukum Bernoulli. Diketahui bahwa ketika laju aliran fluida meningkat, tekanan fluida menurun pada saat yang bersamaan. Saya akan menjelaskan mengenai hubungan air mancur Heron dengan hukum Bernoulli, prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanisme fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Air mancur Heron merupakan air mancur yang memancarkan air tanpa bantuan energi listrik. Prinsip air mancur Heron adalah tekanan fluida. Hukum Bernoulli yang menjelaskan tekanan fluida dalam saluran dengan menghubungkan kecepatan aliran dan tekanan fluida. Bunyi hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan
tekanan fluida secara bersamaan, atau juga bisa diartikan dengan menurunnya energi potensial fluida tersebut yang bisa menyebabkan memancarnya air tanpa tenaga listrik. Berikut adalah proses pembuatan air mancur Heron menggunakan botol Lucas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja yang terjadi pada air mancur Heron tersebut. Prinsip kerja air mancur Heron terletak pada konstruksinya. Dengan mengacu pada gambar, pada awalnya tekanan pada wadah B dan wadah C adalah sama, yakni sama dengan tekanan atmosfer. Kemudian, ketika wadah A diisi air, otomatis air akan mengalir ke wadah C yang berisi udara. Saat itulah terdapat tekanan tambahan pada wadah C yang tidak berkurang ke segala arah. Hal ini menyebabkan udara dengan jumlah tertentu pada wadah C dialirkan melalui selang pada wadah B atau sedotan yang ada dan menghubungkan wadah B dan wadah C. Kemudian, ketika diputar, air akan terdorong ke wadah B yang menyebabkan tekanan hidrostatis pada bagian atas wadah B masih sama dengan tekanan semula. Dengan begitu, tekanan air yang dipancurkan adalah selisih antara tekanan pada wadah C dan wadah B. Tekanan air ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Dengan P2 adalah tekanan pada wadah C dan P1 adalah tekanan pada wadah B. Sedangkan H1 adalah jarak dari permukaan air pada wadah B ke ujung selang yang memancurkan air, dan H2 adalah jarak dari permukaan air pada wadah C ke permukaan air pada wadah A. Dengan menghitung selisih antara H2 dan H1 dapat diperoleh ketinggian wadah dari atas permukaan air pada wadah A. Dengan menggunakan prinsip Bernoulli, energi potensial air persatuan volume yang berada pada wadah A adalah rho GH2 dan energi potensial air saat dipancurkan adalah rho GH1. Sedangkan energi kinetik air pada wadah A adalah 0 dan energi kinetik air yang dipancurkan adalah setengah rho V kuadrat. Dengan persamaan Bernoulli dapat dirumuskan dan kemudian diperoleh kecepatan air yang dipancurkan dengan persamaan berikut. Dari persamaan tersebut dapat ditinjau bahwa air yang dipancurkan akan semakin cepat jika perbedaan tekanan fluida wadah B dan wadah C semakin besar. Semakin cepat pancuran air, maka semakin tinggi pancuran air tersebut dari ujung selang. Dengan begitu, untuk menimbulkan efek air mancur diperlukan kecepatan air mancur yang tinggi agar air yang dipancurkan cukup tinggi.
sini saya akan menjelaskan beberapa kelebihan dan kekurangan dari pembuatan air mancur Heron. Kelebihan pembuatan air mancur Heron yang pertama adalah tercipta air mancur tanpa listrik. Lalu yang kedua, pembuatan lebih besar dapat diaplikasikan ke generator pembangkit listrik. Yang ketiga, lebih praktis serta efisien. Yang keempat, alat dan bahan mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mempermudah proses pengerjaan. Yang kelima, banyak barang bekas yang dapat digunakan kembali sehingga dapat menghemat biaya. Lalu juga ada beberapa kekurangan dalam pembuatan air mancur Heron ini. Yang pertama adalah dibutuhkan perekat yang kuat dan tahan lama untuk mempererat supaya tidak bocor. Dan yang kedua, kebocoran pada salah satu botol mengacaukan aliran perputaran dan udara di luar akan masuk, sehingga tekanan yang ada dalam botol tidak seimbang. Dan pipet yang digunakan di dalam botol harus sesuai panjangnya. Hal ini mengakibatkan air yang mancur akan lebih kecil dari seharusnya atau bahkan tidak memancur sama sekali. Lalu kekurangan yang ketiga adalah air mancur tidak dapat mengalir terus-menerus yang akan mengakibatkan air akan berhenti. Dikarenakan prinsip kerja air mancur Heron sama seperti hidrolik. Air akan berhenti mengalir ketika air dalam botol B habis.